niki. Hati-hati, maka jangan salah menjawab pertanyaan saya, Ibu. Jangan apa-apa dijawab. Mungkin kita di rumah ada masalah ekonomi, Pak. Napa malih saniki lagi mletre. Siapa di sini pekerjaan yang ngupas bawang? 700.000 padahal per kilone mboten nyanda 700. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kita buka lowongan yang baru. Saya mau sampaikan sama jenengan semua, ada pekerjaan yang lama kita lakukan tapi jarang jenengan ketahui selain ngupas bawang. Apa itu? Ngupas aib rumah tangga orang. Ulangi, ngupas aib rumah tangga orang. Bapak Ibu di desa pun nate rewang, rate. Nek rewang niku job desa nopo? Adang-adang, asa-asa, ngupas bawang, iya 5% ngupas bawang, 95% ngupas aib rumah tangga orang. Teko wonge sinten niku kula. Maka hari ini Bapak Ibu, merdekanya di 81 tahun ini tidak akan tercipta kemerdekaan itu ketika kita mboten bersatu. Kalau kita saling membicarakan satu dengan yang lainnya. Namanya juga manusia, pasti punya kesalahan. Ingat, barang siapa yang dia pengen membicarakan keburukan orang lain, ingat orang lain punya mulut dan kita punya aib. Allah sudah memerintahkan kepada kita, Allah sudah nutup aib kita, masa kita membuka aib orang lain? Maka hadirnya Buya Bayu di sini semoga tambah guyub rukun wase. Amin Allahumma amin. Baik, kalau saya bilang are you ready, jenengan jawabnya nopo? Ready. Are you ready? Simba-simba Pandowan sakit matur londo. Ngeri, kelas king, menyala abangku. Kita coba lagi ya. Sekali lagi kita coba ya. Are you ready? Jadi kalau saya bilang Padukan Pandowan, jawabnya jaya, 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 merdeka. Bisa? Ya, kayak toko bangunan jaya, ngoten niku ya. Kita coba ya. Are you ready? Are you ready? Padukan Pandowan. Ini sing merdeka cah nom tok piye. Ini sing buri-buri kakean asam urat, kakean vertigo jenengan niki, Masya Allah. Allahumma amin. Baik. Ojo. Apa pembahasannya? Oke. Bapak Ibu, saya buka dengan satu. Saya boleh berjalan nggih? Niki kula malah kayak biduan nggih, niki ngagem ngaten niki. Yang wirelessnya sering mati-mati. Oh enggak, ini soalnya ini sering mati-mati katanya. Tak coba nggih. Cek 1. Sudah enak ya. Baik, cek 1 juta, cek 1 miliar. Enak mana? Iya, emak-emak mesti milih 1 miliar. Oke. Bapak, saya agak ke sini, Pak. Silakan bisa dijawab. Pertanyaan terbesar, benarkah kita sudah merdeka? Oke, Bapak bilang belum. Saya geser ke Ibu. Ibu, pertanyaan terbesar dari Buya Bayu. Hak dewi niku sampun merdeka dereng? Sampun dereng? Sampun dereng? Terus selama ini kenapa jenengan lomba lari karung? Selama ini kenapa anak-anak jenengan lomba memasukkan botol ke dalam paku? Memasukkan paku ke dalam botol, ya? Ternyata selama ini merdekanya kita tuh merdeka seperti apa sih, Bu? Bu, podo karo koncone. Yos pokoknya ngumumi koncone. Ya. Saya mau sampaikan sama jenengan semua, hari ini kita terlalu tersibuk dengan euforia kemerdekaan, tapi kita lupa dengan esensi kemerdekaan itu. Kita terlalu berpura-pura merdeka, tapi sejatinya kita belum merdeka. Maka hari ini saya mau sampaikan sama jenengan, apa sih esensi merdeka itu, Pak? Apa sih esensi tirakatan itu? Bukan cuma sekedar datang pamer skincare, pamer gamis, napa malih gamisnya dereng lunas to niki. Bukan cuma sekedar pamer rokok, napa malih rokok HS. Karena sponsor terbesar Kulon Progo hari ini. Masuk, Pak. Update ya, info-info nggih. Ternyata kita hari ini terlalu disibukkan dengan berbangga-bangga dengan masalah kemerdekaan. 17 Agustus tahun 45. Bareng-bareng.
Itulah hari kemerdekaan kita, hari nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan, kita tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap membela negara. Semangatnya luar biasa, tapi jangan pernah lupakan ada satu lagu. Kulihat ibu sedang bersusah hati. Apa? Air matanya berlinang, Mas Intan yang terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan oligarki, kini hidup sedang meletre, merintih dan berdoa jenengan. Bu, maka hari ini coba kita resapi, coba kita renungkan, merdeka itu apa sih dalam kehidupan kita? Oke, paham sampai sini? Masuk? Cocok? Budal. Lanjut. Apakah kita benar-benar merdeka? Bayangkan Pak, kita hidup di negeri sendiri. Leres sama Batan? Kita juga kita berbahasa sendiri, bahasa Indonesia. Budaya kita sendiri, budaya Indo. Pemerintahnya juga sendiri, pemerintah Indo. Tetapi apa yang terjadi? Cara berpikir kita ngikut tren-tren luar orang-orang Indonesia. Kita coba melihat bagaimana ukuran kesuksesan bukan tentang masalah agamanya, bukan tentang masalah nasihat agamanya, tapi tentang materinya. Standar bahagia anak zaman sekarang, Bu nyuwun sewu, derek langkung. Anak zaman sekarang standar kebahagiaan kebenarannya bukan nasihat karo mbok nih. Le salat opo to mbok? Nang bantuin bapak ngarit. Zaman saniki kok ngarit, enggak level, Pak. Anak zaman sekarang bukan nasihat lagi apa yang dia lihat standar kebaikan sama kebenarannya. Tetapi apa? Anak zaman sekarang standar kebahagiaan sama standar kebenarannya kehidupannya. Bukan nasihat guru atau nasihat orang tuanya. Tapi apa yang FYP di beranda TikToknya. Sepakat bunda-bunda milenial? Sepakat hari ini. Nah maka hari ini kita coba melihat bagaimana generasi kita selanjutnya. Tetapi bertanya Bu, apakah kita sudah merdeka dari hawa nafsu? Sudah atau belum? Sudah atau belum? Apakah kita sudah merdeka tentang korupsi dan ketamaan para penguasa? Belum, Pak. Ataukah mungkin kita juga sudah merdeka tentang anak-anak yang kecanduan gadget dan juga pornografi? Sudah belum? Belum. Bahkan mereka bangun tidur cekelane, bahkan mau tidur cekelane, ngobrol karo wong tuane dolanan, bahkan mau sholat main, bar sholat yo main. Kita coba melihat hari ini yang terjadi apa. Akhirnya anak ini tidak mudah aware atau tidak mudah peduli terhadap lingkungannya. Coba cek anak zaman sekarang ketika mbok nek kesusahan neng omah, nek ora dikon ora gelem gerak anake. Betul? Sosial media membuat kita hari ini menjadi antisosial, Pak. Betapa banyak orang sekarang berantem, itu bukan secara bertemu, tapi secara online. Betapa banyak orang bertengkar lewat story WA. Bener pora? Emak-emak begini katanya, Pak. Jeng tak kandani yo, ning ojo kondo-kondo. Ojo ngomong-ngomong. Ini yang terjadi, Pak. Sudahkah kita bisa melihat bagaimana negara kita merdeka dari narkoba, judi online, dan juga pornografi, pornoaksi? Sudah belum? Semua lini, semua generasi sampun diserang
Bapak-bapak, ibu-ibu yang generasi atasnya sudah diserang dengan yang namanya pinjol, pinjaman. Anak mudanya diserang dengan yang namanya judol, judi. Bocil-bocilnya diserang dengan gemol, game. Dan emak-emaknya diserang dengan belanja. Mak, siapa di sini kalau masuk Shopee, barangnya dimasukin keranjang tapi nggak pernah dicekot-cekot? Banyak emak-emak di sini. Semua lini sudah diserang Pak hari ini Pak. Saya mau sampaikan sama jenengan semua. Oke, lanjut. Budal, budal. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat Indonesia sudah merdeka, yes, secara de facto-nya, secara peresmiannya, kita memang merdeka di atas kertas, tapi belum tentu secara faktanya. Hari ini kita bisa melihat ada 3 kerusakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusakan individu. Kenapa Bu, Pak? Napa niku anak muda sekarang satu menormalisasikan yang namanya ulangi. Sing nom-nom kok orang merasa gimana gitu ya anak muda. Kalau jenengan merasa, Pak, hari ini saya mau sampaikan generasi muda kita hari ini yang pacaran saya sampaikan, yang saya kritisi tentang bukan masalah pacarannya, tapi tentang kegiatannya. Zaman kula zaman jenengan Bapak Ibu nek wong pacaran minimal si cowok datang ke rumah si cewek itu di ruang tamu berserta sama bapaknya. Minimal si cewek dikunci di kamar, bapak ngobrol karo anak sing cowok tersebut. Sekarang berbeda. Bapak sing dikunci di kamar, anak sing lunga karo pacare. Kok ada bapak punya anak cewek, ketika datang anak cowok bawa martabak, Pak kalau butuhke martabak, oke le engko lali ojo lali mulih nggawa bakso. Pak, anak cewek jenengan lebih berharga dari sebungkus bakso, Pak. Mas kan cuma pegangan tangan, mas kan cuma boncengan. Orang-orang yang married by accident or tekdung disik itu berawal dari cuma. Maka hati-hati Pak. Makanya Al-Quran menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Hei wong kang podo iman, jagalah dirimu dan keluarga-keluargamu saking nopo api neraka. Bapak punya peran untuk bagaimana menjaga anak wanita. Jatuh cinta pertama seorang anak wanita siapa Bu? Bapaknya. Maka kalau ayah sudah menjadi jatuh cintanya seorang anak cewek, dia tidak akan mencari cowok lain Pak. Makanya ketika ada seorang cowok yang berjabat tangan dengan seorang bapak, qabil tu nikahaha wa tazwijaha bil maghril mazkur, menetes air mata bapaknya. Kenapa? Perpindahan tanggung jawab. Jadi kok ada seorang cowok, kapan mau ke rumah Mas? Kapan-kapan aja deh. Berarti dia belum siap untuk ke rumah kamu. Oke, itu generasi yang individu. Ya, kita melihat bagaimana anak sekarang zaman narkoba, Pak. Nyuwun sewu, Pak, dari kelurahan. Saya kelurahan Giripeni. Kami bersama Babin Kaptibmas menemukan kasus anak muda zaman sekarang, Pak, mengkonsumsi sing jenenge pil sapi. Kok ngertos? Pak. Pak, saking kelurahan. Kalau ngomong pil, dia langsung ngomong sapi. Nah, saya curiga ini. Pil sapi, Pak. Ini yang terjadi, Pak. Bahkan saya juga pernah terjerumus ke hal seperti itu. Kami pernah mengkonsumsi dulu, Pak, nyuwun sewu, pil itu bentuknya kuning, namanya CTM, pil koplo. Sekali teguk kami pernah 15 butir, Pak, Bu. Apa yang terjadi nyuwun sewu? Kami ngobrol dengan sandal. Kami tidur di ranjang, turun dari ranjang itu kayak turun dari jurang. Kenapa? Halusinasi ketinggian, Pak. Makanya ketika orang konsumsi pil, konsumsi obat-obatan, saya kena sarafnya, Pak. Itu hati-hati. Oke, lanjut. Judi online dan lain-lainnya.
Jadi judi online sama pinjaman online ini sudah sepaket. Kemarin di Kokap tuh ada anak SMP yang 2 minggu nggak berangkat sekolah. Kenapa? Ternyata punya pinjaman 4 juta sama teman-temannya. Dan dia ternyata nyuwun sewu banget hasil dari anak brokoli, broken home. Broken home atau rumah tangganya orang tuanya seperti itu. Paham ya? Dia hidup sama bibinya. Habis bermain game-game seperti itu ada top up-nya. Ini perhatikan anak muda. Habis ada top up dana seperti itu, dia akhirnya buntu pikirannya, ambil KK atau KTP bibinya. Karena dia urip karo lie. Akhirnya yang menjadi jaminan pinjaman online itu adalah KTP bibinya. Hati-hati. Maka pulang dari sini kartu keluarga sama KTP disimpan baik-baik. Ya. Terus itu individu Pak, nanti kita geser lagi kerusakan kelompok. Ada perjudian yang lebih besar, ada sabung ayam dan juga ada mohon maaf yang lainnya termasuk penyimpangan sosial atau disebut dengan penyimpangan seksualitas atau disebut dengan LGBT. Zaman Nabi Lut sudah ada waktu itu Pak, tapi muncul spesies ini lagi di Indonesia Pak, nyuwun sewu. Kami pernah bertemu dan berinteraksi sama mereka. Saya tanya, bro, kenapa kamu jadi seperti ini? Kenapa? Karena dari kecil tidak punya kehadiran sosok ayah dalam kehidupannya. 2, kecanduan PMO. Tahu PMO? Anakku NJ. Ya, Mobile Legend. Tahu PMO. Kenapa? Buatan. Ini Pak, kita bisa melihat generasi kita tuh paham obrolannya Pak. Ini yang terjadi ya. Itu, maka jangan anggap remeh ketika cowok tidur sama cowok. Cewek tidur sama cewek, ini hati-hati. Yang terjadi seperti itu. Itu kerusakan kelompok. Kita lihat lagi kerusakan yang lebih besar lagi Pak. Negara, ya. Tambang, hutan. Indonesia kan gemari pahlo Cinawi, Toto Titi Tentrem, Kerto Raharjo. Bahkan tongkat kayu pun bisa menjadi tanaman. Harusnya itu kekayaan bisa digunakan untuk kesehatan gratis masyarakat. Sepakat mboten? Bisa digunakan untuk pendidikan. Betul napa mboten? Iya, karena semakin kesini sekolah-sekolah semakin banyak yang tutup. SD Kendudang dapat berapa? Nggak usah disebutkan, saya tahu faktanya ya. Ya, CKPTW cukup tahu. YTTA yang tahu aja. Wes, kerusakan di sekitar kita hari ini rusak Pak. Mulai dari individunya, kelompoknya, bahkan sampai negaranya rusak. Apa ini kok Buya Bayu membahas masalah terus? Seseorang akan termotivasi kehidupannya ketika dapat masalah. Leres pembuatan Pak. Siapa di sini hidupnya sing boten duwe masalah? Coba. Kabeh manusia yang bernafas di muka bumi ini pasti duwe masalah. Kita hanya berpindah dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Tetapi saya mau sampaikan sama jenengan semua Pak, ujian terberat hari ini Pak, niku datang dari orang terdekat. Ulangi, ujian terberat datang dari orang terdekat. Nek mboten kalih suamine kalih istrine. Nek mboten kalih istrine kalih anake. Nek mboten anake menantune. Nek mboten menantu mertua. Nek sing paling akeh kalih tanggane. Sepakat Bu? Sepakat. Ini yang terjadi. Maka hari ini kerusakan individu, kelompok, negara ini terjadi dalam kehidupan kita. Wes, saya lanjutkan lagi. Kenapa kerusakan itu bisa terjadi? Silakan Bapak Ibu, hari ini Indonesia rusak gara-gara apa? Silakan coba jenengan buka Quran surah Ar-Rum ayat 41. Di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzaharul fasad. Telah terjadi kerusakan. Apa yang rusak? Kita bisa melihat di sini di darat, fil barri wal bahr.
di darat dan di lautan itu terjadi kerusakan akibat apa? Bima kasabat aidinas, perbuatan ulah tangan manusia sing sok gratil tangane. Bisa juga tafsir mengatakan selain tangan ini apa? Kebijakan. Apa Bu Pak? Kebijakan. Maka hari ini Bapak Ibu saya mau sampaikan sama jenengan semua. Bisa jadi terjadinya tanah longsor, terjadinya mohon maaf banjir bandang. Itu salah satunya akibat dari ulah tangan manusia yang rakus terhadap harta. Maka hari ini merdekanya di mana esensinya Buya Bayu? Hari ini kok ekonomi semakin sulit. Leres napa mboten? Oh, semakin kesini semakin kesana ekonomi sulit, anak semakin sulit dikandani, bojone ra tau mulih ning omah. Ono neneng penjaga cakro, Pak. Ya turune ora tau ning omah. Bahasan sekali menyang neng masjid Jumatan malah mapan. Kenikmatan hakiki seorang pria niku turu neng Mas ketika maka nek jenengan duwe bojo kok angel turu nggawa menyang mesti mapan turu Pak. Ini yang terjadi saya mau sampaikan ya. Kita kembali ke laptop. Kerusakan panduan, kerusakan Kulon Progo bima kasabat aidinas. Salah satu diantaranya adalah akibat ulah perbuatan manusia. Makanya Imam Al-Ghazali pun nate ngendika ngoten niki. Yang paling berat di dunia ini itu bukan batu besar yang gak bisa dipindahkan sama manusia. Tetapi apa? Tetapi yang paling berat di muka bumi ini adalah amanah. Apa Bu? Ya, kayak merek air minum. Amanah Water. Paham sampai sini? Lanjut. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu sangat kental dengan proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi jangan pernah menganggap agama itu tidak pernah ada sumbangsi terbesar. Justru para ulama, para tokoh-tokoh agama terdahulu adalah orang-orang yang paling konsentrasi terhadap kemerdekaan Indonesia. Ada Pangeran Kian Santang. Ada ganteng-ganteng Sri Mulyani, ganteng-ganteng serigala dan seterusnya. Kita coba lihat. Bahkan Hadratus Syekh, ada yang tahu pendiri Nahdlatul Ulama siapa namanya? Aduh, saat lupa mbien lali. Napa Bu sinten Bu? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari membuat resolusi jihad Pak untuk mengusir para penjajah. Nah maka hari ini ketika Indonesia itu sudah diperjuangkan sama para tokoh-tokoh masyarakat terdahulu, para tokoh-tokoh agama terdahulu, kita tugasnya mempertahankan esensi merdeka itu Pak. Itu. Jadi jangan sampai kita merasa merdeka, tapi kita nggak tahu esensi merdeka itu kenapa. Alah, sempenting urip kaya ngene-ngene wae. Pak, hari ini urip kita kaya ngene-ngene wae, mergo jenengan apatis terhadap Indonesia hari ini. Minimal nanti akan saya sampaikan apa kontribusi jenengan untuk negara dari balik pintu rumah jenengan masing-masing. Oke, saya percepat. Nyuwun sewu. Ben kula mboten dolim niki sampai jam berapa biar saya menyesuaikan. Saat niki empun 21.30. Monggo ketua panitia sampai jam berapa? Saya nderek. Sampai 23. Besok upacara soalnya. Nggak makin geliyeng-geliyeng nih misalnya sampai malam. Secekapnya mawon nggih Pak nggih. Lanjut mboten? Lanjut. Oke, saya percepat saja. Oke. Maka penjajahan yang paling berbahaya bukan ketika tanah kita dikuasai. Tetapi penjajahan yang paling berbahaya ketika cara berpikir kita kehilangan jati diri.
Sekarang banyak bapak yang nggak berperan menjadi seorang bapak, banyak ibu yang nggak berperan menjadi ibu, dan banyak anak muda sekarang nggak berperan menjadi seorang anak muda. Rumah bukan tempat kembali, tapi tempat untuk apa? Tempat untuk pelarian. Ini yang terjadi. Nah, maka penjajahan dulu sama sekarang berbeda. Kalau dulu fisik tanah dikuasai, sumber daya dieksploitasi, rakyat ditundukkan. Sekarang penjajahan pemikiran, akal diarahkan. Mulai digeser nilainya, identitas digaburkan, anak muda sudah kehilangan arah kehidupan. Yang selanjutnya, standar hidupnya ditentukan oleh FYP TikToknya. Tetapi hari ini pemikiran kita diserang, fisik pun juga kita diserang hari ini Bapak Ibu. Betul? Betul tidak? Iya, jenengan sadar kalau Kulon Progo itu banjir di atas ada apa? Ada hujan. Iya, hujan yang membawa apa? Membawa kayu gelondongan. Bukan. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, maka hari ini kita sudah nggak dijajah dengan tank. Anak muda, hari ini kita nggak dijajah dengan tank. Tapi hari ini kita dijajah dengan tren. Dengan apa? Tren. Dulu tuh, ibu-ibu luar biasa Pak. Pak John Sewu. Kualitas peradaban itu dimulai dari seorang ibu-ibunya, salah satu diantaranya. Apa kualitas ibu-ibu? Wayai dulu maghrib, Isra Mi'raj ibu nyanyi. Leh, duk, lungguh. Ibu Arab nyanyi. Apa bu? Di suatu malam, di bulan Rajab. Ada apa bu? Allah memanggil Nabi Muhammad. Musim maulid Nabi pak, saniki pak. Ya kan lagi musim tuh. Ibunya nyanyi, lenduk lungguh habis maghrib. Ibunya nyanyi, apa dek? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Rokoya, Zainab, Ummu Kalthum, Fatimah. Enak zaman dulu. Nih emak-emak milenial zaman sekarang habis maghrib lenduk lungguh ibu mau nyanyi. Apa? Hei lianona makin gagal bikin kakak jadi suka. Tuh hafal tuh ya. Ditambah lagi tuh lupa nama tapi masih. Tambah lagi tor monitor anggota mau lapor. Tambah lagi tuh MBG Mas. Nggak kompak. Iki mesti patan sengit karo aku. Ulangi, kita ganti bukan Mas sana tapi Mas sini. Ayo, oke? Okay? MBG buah apa paling manis? Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kualitas peradaban salah satu diantaranya adalah siapa? Tonggak peradaban umat siapa Ibu? Wanitanya. Wanita, apa yang dihilangkan oleh wanita hari ini Pak? Oleh penjajah-penjajah peradaban, yang dihilangkan dari wanita adalah dihilangkan kehormatannya Mbak. Apa itu kehormatannya? Dicabut rasa malunya. Apa? Berlenggak-lenggok di depan TikToknya. Hai. Bukan ngejar ridho Allah, tapi ngejar like, komen, dan share manusia. Hati-hati. Lanjut. Oke, saya percepat saja. Maka Bapak Ibu sekalian, orientasi seorang muslim sebagai apa? Ketika kita memiliki orientasi yang lebih tinggi adalah apa? Allah ridho atau enggak ketika kita beraktivitas. Yang kedua, ibadah kita bagaimana? Amanah enggak kita? Ada enggak kemaslahatannya? Ada enggak tujuannya untuk akhirat? Jadi Islam itu sangat khas memandang yang namanya peradaban. Jadi peradaban itu minimal ada 2 bentuknya. 1 keadilan, 2 kemaslahatan. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Nah, maka Bapak Ibu, para pejuang-pejuang kita zaman dulu sudah mati-matian untuk memperjuangkan kemerdekaan, mengusir penjajah dari tanah Nusantara waktu itu. Belum jadi Indonesia nggih. Tanah napa? Nusantara waktu itu ya. Maka hari ini tugas kita adalah mempertahankan. Dari mana? Dari rumah masing-masing terlebih dahulu Pak.
Oke, saya percepat. Apa nih? Oke. Nah, hari ini Bapak Ibu, peran kita di dalam kemerdekaan yang paling sederhana, yang paling singkat, yang paling gampang adalah bagaimana kita dimulai dari keluarga. Kenapa keluarga? Maka muncul lagu, harta yang paling berharga adalah istana yang paling indah adalah apa Pak? Keluarga. Sejauh-jauh jenengan pergi Pak, di mana tempat kita kembali? Rumah masing-masing. Generasi bisa tenang lahir dari ibu yang tenang. Ibu yang tenang lahir dari suami yang tenang. Maka nek suami ini tantrum, mbok ini tantrum, anake melu tantrum. Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Apa perintah Rasulullah? Apa perintah Kanjeng Nabi? Khairukum, khairukum, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Pak, seapik-apik seorang bapak, seapik-apik seorang ibu, siapa yang paling baik dengan keluarganya? Jadi perintah dari Rasulullah, sebaik-baik jenengan, yang paling baik dengan siapa? Keluarganya. Saya mau ke ibu-ibu dulu. Ibu, punya anak? Punya. Mbah, dua cucu? Gak ada cucu? Oke, pertanyaan saya, Ibu, Mbah, kalau jenengan dua anak, ketika ada anak bermasalah, kita lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Jawab dengan jujur. Ini saya ke ibu-ibu dulu, nanti bapak gampang ya. Bu, lebih lemah lembut kepada anak sendiri atau anak orang lain? Serius. Serius. Kalau anak orang lain bermasalah, Masya Allah anak soleh, ibunya mana? Oh sana nah. Oke. Kalau anak sendiri yang bermasalah gimana? Masya Allah. Belum Umah. Itu ibu. Bu, ngurus generasi, ngurus anak capek mboten? Ini yang lain pura-pura kuat mesti ya. Capek mboten? Capek, secapek-capeknya jenengan ngurus anak, masih ada yang capek merintih untuk minta diberikan sang buah hati. Betul? Oke, saya geser ke bapak-bapak. Pak, nah kan tadi kalau saya bilang bapak, bilang apa? Halo, bapak, ibu, jamaah, masih oke? Are you ready? Oke, bapak punya istri? Semangat banget. Gitu, semangatnya kayak semangat ini ya, pernikahan muda gitu ya. Oke. Ibu, Pak, saya mau nanya. Bapak punya istri kan? Punya. Biasanya bapak-bapak niku lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Aku takon bapak, ibunya meneng sike. Kan tadi waktu ibu-ibu bapak diam. Kenapa waktu bapak-bapak ibu langsung bilang istri orang lain Ustadz? Kok bisa gitu ibu? Ulangi sekali lagi. Bapak lebih lemah lembut kepada istri sendiri atau istri orang lain? Jawaban yang elegan dan bijaksana sebagai seorang pria. Ustadz, kalau bisa dua-duanya kenapa harus pilih salah satunya? Tepuk tangan buat bapak-bapak hari ini. Terima kasih Pak, keren sekali ya. Jadi hati-hati kalau pura-pura senyum-senyum bahagia di depan tetangganya, hati-hati itu ya. Masya Allah. Itu ya. Nah, apa peran bapak? Ini saya percepat. Apa peran bapak? Kalau peran ibu dikatakan di dalam Islam al-ummu madrasatul ula. Ummu itu ibu, madrasah itu sekolah, ula itu pertama. Jadi pendidik pertama di dalam kehidupan anak kita sinten ibu? Wanita, maka sibukkan dirimu dengan keilmuan, bukan dengan skincarean. Sibukkan dirimu dengan perbanyak ilmu pengasuhan dan ilmu agama. Kenapa? Itu modal utama untuk mengurus seorang anak. Ibu perannya apa? Satu, pendidikan. Dua, kasih sayang. Kok cuma ibu aja sih Ustadz? Geser ke bapak. Oke. Pak, apa peran bapak di dalam pengasuhan? Satu, kalau ibu dikatakan al-ummu madrasatul ula, wal abu dan bapak mundiruha. Apa itu mundir? Kepala sekolahnya. Kira-kira lebih mana? Lebih tinggi mana? Sekolah atau kepala sekolah?
Yang bisa memberikan kebijakan siapa? Nyuwun sewu Pak. Kami menemukan beberapa kasus di sekolah-sekolah. Bapak hari ini tidak menjadi kepala sekolah, tetapi menjadi sosok yang hanya membuka dan menutup pintu gerbang sekolah. Apa? Nak, SPP sudah oke, makananmu sudah oke, seragammu sudah oke. Wes kono pendidikan karo mbokmu. Saking pentingnya kelurahan nih bikin program, apa itu programnya? Pemerintah daerah membuat program pentingnya buat ayah, ada gerakan gemar, gerakan ayah mengambil rapot, tetap sing teko. Saking pentingnya pemerintah daerah tentang pengasuhan terhadap seorang ayah membuat program gamas, gerakan ayah mengantar anak sekolah, tetap sing nganter. Bapak nyari nafkah Ustadz. Ya memang tugas jenengan nyari nafkah. Tapi satu kalimat saya, silakan dicatat, silakan di video, silakan diviralkan, kirim ke suami jenengan. Apa itu kalimatnya? Ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Tepuk tangan dulu buat ayahnya. Jadi kalau ada Pak, niki ontan undangan, saking SD negeri kedundang, saking SD mu kedundang, oke nak, Bapak teko. Kenapa? Anak ketika lihat bapaknya hadir, ketika anak tampil, show up, 3 menit, 5 menit, bapak lihat, dia mengatakan, this is the fatherman. Apa? Bapakku pahlawanku. Itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Sampai detik ini saya bisa ngomong menjadi public speaker. Karakter seperti ini akibat siapa? Bapak yang selalu hadir ketika di waktu yang tepat. 0 sampai 14 tahun. Ini bahas parenting ya. 0 sampai 14 tahun. Perbanyak momentum seorang anak dengan bapak. Itu. Oke. Jadi ternyata yang terjadi banyak masalah bukan jauh dari seorang ibu, tapi rata-rata yang bermasalah jauh dari seorang siapa? Bapak. Kenapa? Transfer karakter ini dari seorang bapak. Seperti halnya siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Siapa istri Nabi Ibrahim? Siapa ibu dari Ismail? Siapa Pak istri Nabi Ibrahim? Bu Ibrahim. Pintar sekali. Oke, cakep. Siapa istri Nabi Nuh? Bu Nuh. Pintar. Siapa istri Nabi Lut? Bu Lut. Iya. Siapa istri Pak Lurah? Siapa istri Pak Dogo? Segampang itu jenengan ngasih nama orang Pak ya. Masya Allah. Kita melihat Ismail jarang ketemu sama Nabi Ibrahim. Ismail bilang sama Mbok nih, Bu, bapakku neng di, kok ora tau ning omah kaya Bang Toyib. Ini coro dene Kulon Progo bahasane ya. Apa nih framing atau bapak baik ndak buruknya di rumah? Ini tergantung framing ibunya. Siti Hajar mengatakan kepada Ismail, Duk, Le, bapakmu itu seorang nabi dan rasul. Tugasnya sangat mulia, mengemban risalah agama ini, meluas agama Allah ini, sehingga tugasnya begitu besarnya. Maka engkau, Le, besok ketika besar, contoh seorang beliau. Emak-emak milenial berbeda. Ketika ditanya, Ibu, bapak neng di? Mbuh, bapak ranggenah. Bu, aku pengen ketemu bapak. Kae neng cakruk parani bapakmu. Maka yang terjadi hari ini anak, oh berarti bapakku ora genah. Maka tadi saya katakan Pak, pengasuhan hari ini yang paling penting adalah apa? Ndak banyak berkata-kata. Karena pria ndak berkata-kata, tapi pria butuh bukti. Contoh dan karakter itu penting. Saya ada contoh kasus terakhir dari saya. Ada seorang anak kelas 1 usia berapa tahun? 7 tahun. Nggak berjamaah di musola. Saya tanya, Le, kenapa kamu nggak berjamaah? Konco-koncomu kabeh neng masjid atau neng musola berjamaah. Dengan jujur li, bukan dengan bohong li. Ya, dia mengatakan, Ustadz, ngopo aku neng masjid uang bapak ibuku nonton sinetron neng omah. Tuh, anak tidak pandai mendengar, tapi anak pandai melihat apa yang dilihat sama bapaknya. Artinya ketika waya adzan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak karun megang remote sambil ndelok televisi.
Apa anaknya mengatakan? Oh, berarti seorang cowok ketika adzan maghrib cekelane remote. Itu yang terjadi. Maka seorang bapak ndak usah banyak berkata-kata, menyaneng masjid, ikut bapak seperti ini. Cowok itu seperti ini, kalau cewek seperti itu. Beres, Pak. Hari ini anak kehilangan dua arah. Satu, hilang keteladanan. Dua, hilang karakter. Yang hilang keteladanan dari sosok siapa? Bapak hari ini. Saya percepat. Nah, maka miniatur peradaban hari ini, miniatur peradaban Pandoan, Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia, itu berawal dari mana, Bu? Balik pintu rumah jenengan, dari rumah masing-masing terlebih dahulu. Ini peran kita sebagai ayah, sebagai ibu yang tadi sudah saya katakan. Nah, peran pemuda seperti apa? Sekarang banyak anak muda yang sikapnya seperti karakter batu. Gak mau bergerak-gerak tapi pengen sukses, betul? Yang lain pada bergerak, yang lain pada berinovasi, yang lain pada berkarya. Dia cuma update story, semua akan indah pada pret ketipret. Nggak bisa Bambang, Ferguson, nggak bisa Ferguson seperti itu. Anak muda hari ini Indonesia tidak hanya membutuhkan pemuda yang viral, tetapi pemuda yang berintegritas. Apa itu? Kuat imannya. Maka kalau cari seorang menantu besok, Bu, cari yang bagaimana sholat berjamaahnya di masjid anak muda itu. Wong sekarang masjid isinya siapa? Iya, orang yang sudah mau husnul khotimah. Betul mboten, Pak? Betul mboten? Coba cek masjid jenengan. Yang adzan sinten? Yang iqomah sinten? Yang jadi imam sinten? Yang soft pertama sinten? Anak mudanya di mana? Ini yang terjadi, teman-teman. Ayo, kita sebagai anak muda harus berbeda dengan pemuda yang lain, guys. Hadir di pertemuan bukan cuma 17-an sama Ramadanan, tapi setiap hari harus hadir. Betul apa mboten? Remen boten kalau anaknya aktif berkegiatan di masjid ataupun di masyarakat, seneng boten? Seneng. Kalau nyari menantu yang seperti apa? Soleh. Ya, maka ngasih nama anaknya nanti Soleh. Tuh, kalau mau soleha kasih nama Soleha. Ini yang terjadi ya. Terus luas ilmunya, bijak akhlaknya, sehat mentalnya. Sekarang anak muda itu penyakitnya penyakit mental. Ada namanya ono sing ngomong overdosis. Iki nek saya ngomong overdosis mesti wong sepuh, kakean intunal, kakean bodrek, kakean paramek jenengan niku ya. Insyaallah overthinking. Betul, Mbak? Ada lagi insecure, ada lagi baper. Pokoknya ada anxiety, ada security. Pokoknya banyak sekali masalah anak muda zaman sekarang gitu. Ya. Nah, maka hari ini merdeka atau terjajah bukan lagi saatnya siapa yang menguasai tanah kita, tetapi siapa yang menguasai pikiran kita. Bukan tentang lagi siapa yang menentukan kebijakan kita, tapi siapa yang menentukan standar benar atau salah dalam kehidupan kita. Saatnya kita bertanya lebih dalam, siapakah Tuhan di dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu, paling tidak ada 5 bentuk kemerdekaan sebagai seorang muslim. Yang pertama, akidahnya kuat. Bereskan dulu tentang agamanya. Rasul pun nanti ngendiko, saya percepat lagi ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah inginkan kebaikan dalam diri seorang hamba, yang Allah berikan, yang Allah tanamkan, faqihu fiddin. Apa? Paham sike karo sing jenenge agama. Yang kedua, saya percepat, ya merdeka secara pemikiran. Terus 3, merdeka secara akhlak. 4, merdeka secara gaya hidup. Yang kelima, merdeka secara tujuan hidup. Jadi tujuan kita bukan tentang masalah cuan mas hari ini, tapi tentang masalah Allah ridho atau enggak ridho dalam kehidupan kita mas hari ini. Ya, maka kesimpulannya, berarti kalau kesimpulan sudah masuk terakhir. Ayo tangisi ge, ayo krip sige matane. Oke, hari ini kita mau closing dengan muhasabah dan doa bersama-sama. Kesimpulannya, penjajahan tidak hanya terjadi ketika tangan kita dibelenggu. Penjajahan juga bisa terjadi ketika akal kehilangan arah, identitas kehilangan akar, dan standar kehidupan tidak lagi bersumber dari wahyu atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pegangan kita di zaman fitnah hari ini cuma 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Apa namanya? Quran dan
as-sunnah. Maka kalau mau selamat hidupmu, Google Maps-nya ada cuma dua itu, Al-Quran dan as-sunnah. Oke, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta hari ini coba silakan kita angkat tangan kanannya biar nggak ngantuk. Angkat tangan kanannya. Ini terakhir banget. Saya minta sampirkan di dada sebelah kiri jenengan. Faham? Oke, angkat tangan kirinya, sampirkan di dada teman sebelah kanannya. Dada sebelah kanan, diri kita, bukan temennya. Bukan dada teman, nggak boleh. Ya. Hari ini saya minta silakan pejamkan mata engkau sejenak. Pejamkan mata engkau sejenak, silakan membayangkan bagaimana bangsa dan negara ini 20-30 tahun ke depan. Yang kedua, saya minta sama jenengan hari ini silakan renungkan dan silakan bayangkan bagaimana generasi muda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita di 20-30 tahun ke depan, dan bagaimana keimanan kita selama 20-30 tahun ke depan. Saya minta hari ini silakan tundukkan kepala sejenak. Hari ini di momentum kemerdekaan dan di momentum tirakatan ini, saya minta Bapak sama Ibu silakan tundukkan pandangan terlebih dahulu. Ibu, Bapak, hari ini kita diciptakan sama Allah bukan sebagai hamba yang sempurna, tetapi kita hari ini dituntut sama Allah untuk menjadi hamba yang berguna. Ibu, Bapak, Mas dan Mbak, hari ini saya mau cerita dulu sejenak sama jenengan. Saya mau berbicara dari rumah kecil yang sederhana. Ada doa yang tidak pernah terhenti dari seorang lisan ibu. Berdoa di setengah malam dengan mengatakan, ya Rob, karuniakanlah aku sang buah hati ya Rob. Ketika doa itu sudah dihujamkan, maka Allah kabulkan doa itu dengan proses penantian 9 bulan 10 hari. Sosok itu ada yang rela dibelah perutnya. Tahu ya? Betapa sakitnya ketika perut itu dibelah untuk proses kelahiran dirinya. Ada yang juga proses dengan kenormalannya. Ada juga yang dirinya sampai mengatakan, nak, kalaulah memang aku harus terhenti perjuanganku di sini, aku rela berhenti demi engkau melanjutkan kehidupanmu, nak. Hari ini kita terlalu jauh memikirkan kemerdekaan dalam kehidupan kita, Pak. Kita terlalu jauh memikirkan kemerdekaan yang besar di Indonesia ini, tapi kita lupa memerdekakan sosok satu ini. 9 bulan 10 hari bukan waktu yang sangat singkat. Berdiri beliau gak enak. Duduk pun gak enak. Makan pun gak enak. Tapi tidak pernah sedikit pun wajah itu terlintas dari wajahnya. Wajah yang letih, lesu, capek. Yang ada hanyalah pancaran harapan wajahnya agar apa yang lahir dari rahimnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Sosok itu berdoa di sepertiga malamnya dengan mengatakan, ya Rob, Robbi habli minas solehin. Jadikanlah anakku menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi apa yang terjadi, Mas, Mbak? Kita hari ini yang menjadi generasi muda justru sering memberikan tangisan kesedihan kepada kedua orang tua kita. Kita dititipkan di universitas, kita dititipkan di sekolahan, bukannya untuk memberikan kebahagiaan, tangisan kebahagiaan, justru memberikan tangisan kekecewaan kepada orang tua kita. Rabbi habli minas solihin. Sosok itu dulu yang masih jenengan ingat, Bunda. Sosok itu yang jenengan pernah ajari bicara. Ayah, Bunda, alif, ba, ta. Ketika dia sudah bisa mengatakan Bapak, Ibu, betapa bahagianya hati kita sudah resmi menjadi seorang orang tua. Tapi sungguh sayang, Bu. Sosok itu yang jenengan ajari bicara, sekarang sudah sulit untuk bicara dengan kita. Lebih asik dengan HP,
lebih asik dengan temennya daripada melihat wajah kedua orang tuanya. Dulu sosok yang engkau ajari bicara itu, engkau ajari mereka berjalan, Bunda. Satu langkah dia berjalan, satu langkah terjatuh, engkau memotivasinya. Sini sayang, ada bunda di depan kamu nak. Tapi sangat sungguh sayang, justru generasi itu adalah generasi yang paling sulit kita ajak berjalan hari ini bunda. Satu sosok yang spesial dalam kehidupan saya hari ini adalah satu sosok yang pandai berbohong di depan anaknya. Ketika anaknya tahu lapar dan sosok ini lapar, apa yang dikatakan kepada anaknya? Nak, makanlah nak. Bapak masih kenyang. Sosok yang ketika bekerja pundaknya terbakar matahari, jari jemarinya lecet gara-gara bekerja. Bahkan pun ketika pulang dari pekerjaannya meneteskan air mata dengan betapa beratnya ekonominya, betapa beratnya dunia saat ini. Sampai di depan pintu rumahnya, dia usap air mata itu dan mengatakan, sayangku, anakku, dunia sedang baik-baik saja. Dia tidak mau anaknya kenapa-kenapa dan dia tidak mau istrinya kenapa-napa. Cukup dirinya saja yang tahu tentang kehidupannya. Sosok itu siapa? Bapak. Hari ini siapapun kita, buat para bunda, saya ucapkan terima kasih. Merdeka itu artinya ketika kita terlepas dari kungkungan dunia kita, menuju untuk ketaatan kepada Allah kita. Pak, buat yang hari ini sudah pernah membuat luka pengasuhan terhadap anak, bertobat sama Allah. Buat ibu-ibu yang hari ini sering marah-marah, sering bentak-bentak anaknya, ingat bu, tanaman yang subur tidak lahir dari petir yang menyambar, tapi lahir dari keikhlasan serta kesabaran, ketulusan sosok ibu yang begitu luar biasa cinta terhadap anaknya. Maka panduan ini saya anggap dan saya rasa sudah menjadi keluarga besar bagi kita semua. Mari ciptakan kemerdekaan itu dari balik pintu rumah kita masing-masing. Jadikanlah mereka ini memiliki mental yang kuat. Nah, yang ibu, yang bapakmu lihat hari ini bukan seberapa tinggi nilaimu, nak. Bukan seberapa tinggi titel serta jabatanmu. Tapi yang dia lihat hari ini adalah seberapa dekat dia dengan aku sebagai orang tuanya. Satu ibu bisa mengurus 10 anak, tetapi 10 anak belum bisa mengurus satu ibu ataupun satu bapak, teman. Hari ini, buat para anak-anak muda, kita sudah begitu jauh lepas kehidupan kita. Keluarga kita butuh warisan terbaik, bukan harta. Siapa? Generasi yang akan melanjutkan warisan itu. Besok ketika ibu bapak sudah meninggal dunia, siapa yang mendoakan kalau bukan kita semua, mas dan mbak semua. Maka hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua, ayo ketika kita punya masa lalu, kita punya masa yang kelam, tutup aib kita, tutup masa lalu kita. Mari buka lembaran baru di 17 Agustus ini untuk bersama-sama kita memerdekakan diri kita, memerdekakan keluarga kita, memerdekakan padukuhan kita, kelurahan kita, serta bangsa kita dari rumah kita masing-masing. Ingat, yang berat itu bukan memulai pengasuhan, tetapi membasuh luka pengasuhan jauh lebih berat, Bu. Maka jangan sampai anak hatinya retak gara-gara tidak hadir sosok bapak serta ibu dalam kehidupan anak-anak kita hari ini. Maka saya ucapkan terima kasih buat bapak sama ibu. Saya ucapkan terima kasih mas dan mbak hari ini yang sudah hadir membersamai agenda ini. Semoga pertemuan ini Allah berkah limpahkan pendukungan panduan. Satu yang paling penting lagi, sosok ini yang akan menjadi teman kita. Al-arwahu junnudun mujannada. Siapa itu? Sosok yang akan menemani kita bersama di surga. Kita akan dikumpulkan dengan yang satu frekuensi. Siapa itu? Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak silakan bisa tengok orang yang ada di samping kanan, di samping kiri, depan dan belakang jenengan. Itulah teman-temanmu